atas kehidupan kami. Saat kami datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Engkau mengubah kehidupan kami, Engkau memperbaharui kehidupan kami. Engkau menyatakan mujizat-Mu atas hidup kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Bila saat ini kami masih berdiri di hadapan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, Allah Roh Kudus yang menaungi kehidupan kami. Begitu besar anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Baharui kami oleh Roh-Mu yang kudus. Terangi kami agar kami mengerti firman Tuhan. Urapi, kuasai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan diberkati oleh firman-Mu di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom jemaat Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini kita boleh beribadah kembali meskipun dalam cuaca kurang menyenangkan karena hujan. Dan saya juga bersyukur boleh mengambil bagian pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita langsung membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saya membacakan terjemahan edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Judul perikop, pelayanan untuk pendamaian. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami, dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sudah beberapa minggu semua khotbah berbicara tentang masa lalu.
Dan pada kesempatan pagi siang hari ini, saya memberi tema kita melangkah maju di dalam Kristus. Jadi saya tidak akan membahas lagi tentang masa lalu. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 yang kita baca pada pagi hari ini. Setiap orang yang percaya, kita semua yang percaya kepada Kristus, dipanggil untuk hidup dalam perlombaan iman. Kita tidak dipanggil lalu bertahan saja di tempat atau stagnan di tempat kita, lalu sambil kita mengharapkan, yo nanti kapan Tuhan Yesus panggil saya, Pak, dan saya akan masuk surga. Setiap kita, semua orang percaya, sebelum dia masuk ke surga, dipanggil untuk hidup dalam perlombaan iman. Tapi perlombaan ini bukan berbicara tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang lebih lemah, siapa yang lebih kuat. Sehingga kita mau membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu adalah spirit duniawi kedanggingan, bukan spirit rohani. Dalam bagian firman Tuhan yang kita pelajari bersama, secara jelas memberi kita gambaran bagaimana kita dapat melangkah maju di dalam Kristus. Ada 3 prinsip penting di dalam bagian yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini untuk melangkah maju di dalam Kristus. Yang pertama, bahwa hidup di dalam integritas rohani. Hidup dalam integritas rohani. Ya, ayat 11 sampai 12. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena hal itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami, dan aku harap juga kamu mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Sebagai seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus mengakui bahwa ia dan rekan-rekan sepelayanan dengan dia hidup di dalam integritas rohani. Integritas seseorang tercermin di dalam tindakannya, bagaimana sikapnya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Tidak dapat dia berkata, oh hanya Tuhan yang tahu hati saya. Tapi juga tidak perlu dia merasa khawatir dengan penilaian orang dan tidak bisa tidur karena nanti apa anggapan orang. Karena ini berbicara tentang hati nurani, penilaian orang. Dan tentunya standarnya adalah apabila hati nurani itu adalah hati nurani yang dibersihkan oleh Roh Kudus firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Dan kita melihat kehidupan Rasul Paulus dan rekan-rekannya, mereka hidup dalam integritas rohani yang dapat dinilai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. Di hadapan Tuhan, sikap hati Rasul Paulus tahu apa artinya takut akan Tuhan. Di sini banyak sekali mahasiswa, ya, hampir rata-rata mungkin jemaah juga adalah alumni dari sekolah teologi yang belajar secara formal tentang teologi. Sebagai pelayan Tuhan, pelayan firman Tuhan, harus tahu apa artinya takut akan Tuhan. Bila ia tidak tahu apa artinya takut akan Tuhan, maka ia tidak layak menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, seorang pelayan Tuhan, pemberita firman Tuhan, ia akan berusaha menyenangkan hati Tuhannya. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang disampaikan oleh hambanya. Bukan apa yang menyenangkan telinga orang. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam ayatnya yang ke-9, lalu berkata, sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Dengan takut akan Tuhan, ada upaya untuk melangkah maju di dalam Kristus. Bila tidak ada rasa takut akan Tuhan, maka yang ada terlalu menggampangkan segala sesuatu.
Tidak apa-apa. Tuhan mengerti. Padahal firman Tuhan katakan, berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Lalu kemudian berkata, oh ini tidak apa-apa. Untuk saat ini saja tidak apa-apa. Tuhan mengerti. Kita disuruh untuk mengerti kehendak Tuhan, malah kita lalu minta Tuhan mengerti kita. Dalam konteks ini, Rasul Paulus tahu dan sadar bahwa pada akhirnya hidup mereka, kita semua sebagai orang yang percaya kepada Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita, akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena itu perlu takut akan Tuhan, perlu menghormati kehadiran Tuhan, karena pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan. Dalam ayat sebelumnya, kalau kita geser ke atas pada 10. Sebab itu kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam dunia ini, baik ataupun jahat. Dan saya pernah berkhotbah tentang ini. Ini tentu berbicara tentang upah kita saat kita menghadap Kristus. Apa yang kita berikan, apa yang kita bawa kepada Kristus. Sebagai pemberita firman Allah, Rasul Paulus mau berkata, hanya dengan takut akan Tuhan seseorang dapat meyakinkan orang lain tentang kebenaran. Karena kalau tidak, seseorang akan memalsukan kebenaran itu dan memutarbalikannya. Sebagai orang percaya, kita harus tahu dan sadar bahwa Allah adalah Tuhan yang kudus dan adil, yang tidak bisa dipermainkan dengan dosa. Kesadaran ini mendorong kita untuk hidup dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Bukan saja karena kelak kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus, yang nantinya kita akan dibagikan upah pahala kita sebagai tanda penghargaan kepada kita atas apa yang telah kita kerjakan selama mengikut Kristus. Tapi pahala itu pun juga nanti, mahkota itu akan kita persembahkan di kaki Kristus sebagai tanda memuliakan Dia. Dan jika tidak ada yang kita bawa, bukankah itu adalah sesuatu yang memalukan? Dan gambaran yang diberikan itu seperti jerami yang terbakar. Memang dia selamat, tapi seperti yang baru keluar dari dalam api. Artinya hangus, memalukan. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan setelah percaya kepada Kristus. Kristus kelak dalam kehidupan ini memang akan menghakimi kita. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam progresivitas kita mengikut Kristus, Ia juga bersikap adil kepada kita. Ia akan memberikan kita ganjaran pada waktunya. Saya tidak tahu siapa yang mana minuman saya ini, kayaknya ini. Tenggorokan saya agak ini terganggu, jadi karena baru-baru batuk keras, jadi Allah tidak hanya akan menghakimi kita di dalam pengadilan Kristus nanti kelak, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita berada di dalam hadirat Kristus yang akan memberi kita ganjaran pada waktunya. Ia tidak akan berkenan kepada kita kalau kita melakukan apa yang bertentangan dengan firman-Nya. Tentu Ia berkenan kepada kita kalau apa yang kita kerjakan mempermuliakan nama-Nya. Dan perkenaan ini tentu tidak bermaksud berkaitan tentang soteriologi. Tapi bagaimana Allah bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, yaitu kehidupan kita di hadapan Allah, menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, bukan menjadi sesuatu yang asem-asem di hadapan Tuhan. Rasul Paulus berkata, kami tahu apa artinya takut akan Allah. Itu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Pelayanan mereka dapat dinilai. Allah mengenal kami, dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu,
Kalau dalam terjemahan yang sebelumnya itu, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Meskipun ia tahu bahwa Allah mengenal hatinya dengan jelas, Rasul Paulus juga memberikan alasan bagi mereka untuk melihat dengan terang bahwa pelayanan mereka sesuai dengan kehendak Allah, bahwa mereka tidak memalsukan firman Tuhan dan tidak bertujuan semata-mata untuk menyenangkan telinga pendengarnya. Dalam hal ini ia berusaha meyakinkan jemaat bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Dan kita dapat berkata bahwa ini merupakan sebuah prinsip transparansi dalam pelayanan, terkhusus dalam memberitakan firman Tuhan. Jemaat dapat menilai dan memeriksa dengan hati yang jujur tentang apakah pelayanan seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang mengatakan dia dipanggil oleh Tuhan menjadi pemberita firman Allah yang hidup, sudah sesuai dengan panggilannya atau tidak. Dan ini tidak hanya berlaku tentu khusus bagi para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Ini juga berlaku bagi kita semua orang-orang percaya. Prinsip transparansi itu sangat perlu, apalagi jika itu menyangkut kepentingan orang banyak. Seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa kita berkata hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di hati saya. Kita perlu mempertanggungjawabkan diri kita, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Dan Rasul Paulus kemudian berkata, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Rasul Paulus menegaskan kemudian kepada jemaat di Korintus, meski demikian dia tidak bermaksud untuk mencari pengakuan diri bahwa saya lebih hebat, bukan, tapi supaya jemaat itu bisa menilai, melihat pelayanan dari Rasul Paulus dan rekan-rekannya, bahwa itu dilandasi oleh sesuatu yang lebih dalam daripada itu, bahwa mereka memiliki integritas rohani yang baik. Mereka tidak memalsukan firman Allah, mereka memberitakan firman Allah secara terang-terangan. Kehidupan kita sebagai orang yang percaya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sehingga itu pun juga kalau kedua-duanya maksimal kita lakukan, saya yakin itu juga akan meminimalisir hal-hal yang disebut kecurigaan dan fitnah yang semestinya sudah teratasi melalui cara kita hidup sebagai orang-orang yang percaya, yang hidupnya transparan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bahkan kemudian di dalam pasal 8 ayat 21, Rasul Paulus menegaskan kembali mengenai hidup dalam integritas ini. Karena kami memikirkan yang baik, kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan manusia. Hidup dalam integritas rohani. Kalau kita mau melangkah maju di dalam Kristus, maka hiduplah di dalam integritas rohani. Ada rasa takut akan Tuhan, karena kita tahu kita akan menghadap pengadilan, dan di dalam kehidupan ini pun Tuhan tetap akan mengadili kita. Dan itu bukan berbicara tentang soteriologi, tentang pengadilan yang saya katakan. Dan juga di hadapan manusia kita harus mempertanggungjawabkan apakah sudah sesuai dengan apa yang kita sebut saya orang beriman, dan apa yang nyata di dalam perilaku saya sebagai orang yang beriman, percaya kepada Tuhan, yang taat firman-Nya. Yang kedua, bagaimana kita bisa melangkah maju di dalam Kristus, hidup karena kasih-Nya. Lalu Rasul Paulus berkata dalam ayat 14, dalam ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami,
Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Hidup karena Kristus. Jadi alasannya Rasul Paulus dapat menguasai diri atau tidak menguasai diri karena kasih Kristus. Pada bagian ini juga kita melihat bahwa menguasai diri tidak selamanya dapat dikatakan sebagai buah roh. Karena buah roh itu ada beberapa aspeknya dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Maka kalau satu aspek terpisah dari aspek lainnya, itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai buah roh. Penguasaan diri tidak bisa kita katakan selamanya adalah buah roh. Tapi tidak bisa juga kita katakan ketika kita tidak menguasai diri sebagai bukan buah roh. Karena kita melihat di sini Rasul Paulus berkata, ketika aku tidak menguasai diri, itu karena Allah. Itu berbicara tentang masa lalu, karena dia dihina-hina dan berbagai macam serangan secara pribadi kepada Rasul Paulus karena pelayanannya, penyerahan dirinya kepada Tuhan. Lalu kemudian ketika ia berbicara, dan ketika saya menguasai diri, itu berbicara di masa kini, itu untuk demi kamu. Tapi kedua-duanya dikendalikan oleh karena ia mengasihi Kristus. Saya klarifikasi, bukan karena ia mengasihi Kristus walaupun itu benar, tapi karena Kristus telah mengasihi dia, karena Kristus yang telah mati untuk dia, sehingga ia mengasihi Kristus. Ia mau hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat berlaku apa yang kita sebut sebagai kehendak bebas kita. Kita yang mengambil keputusan atas kesadaran diri kita sendiri, karena saya tahu Yesus sudah mati untuk saya, maka saya mampu menguasai diri atau tidak menguasai diri untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Semua karena Yesus sudah mengasihi saya. Dan kita tahu bahwa kehendak bebas kita hanya benar-benar bebas karena Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, memampukan kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, kehendak bebas kita terbatas. Kita tidak mampu menilai, menanggapi, merespon apa yang Tuhan mau. Kita tidak punya kemampuan untuk hal itu. Tapi anugerah Tuhanlah yang memampukan kita, Roh Kuduslah yang benar-benar memerdekakan kita, sehingga kita bisa menilai, melakukan, menghendaki apa yang Tuhan mau. Itu karena kasih Allah bagi kita di dalam Kristus. Dan ayat 14-15 ini bisa menimbulkan hal yang kemudian banyak orang tersesat di dalamnya, ya. Kalau kita melihat firman Tuhan pada ayat 14-15 ini, dapat saja orang menyimpulkan bahwa pada akhirnya semua orang akan masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Betul? Karena di sini tidak disebutkan secara khusus kepada orang percaya. Dia katakan, sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, satu orang mati, yang dimaksud adalah Kristus, untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang. Ayat ke-15 lagi, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau hanya dipotong ayat itu, tidak melihat keseluruhan firman Tuhan, lalu maka akan disimpulkan bahwa pada akhirnya semua orang akan masuk surga, tidak ada yang masuk
neraka. Tapi faktanya ada data Alkitab yang mengatakan bahwa ada orang yang ditentukan untuk binasa dan masuk di dalam neraka, yang dihukum oleh karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Dan kita kenal ajaran yang menyesatkan itu, yang sering disebut universalisme, ya, yang mengatakan bahwa pada akhirnya semua orang akan selamat. Dan itu 11-12 dengan Arminianisme yang mengatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang tanpa terkecuali. Namun faktanya bahwa seperti yang saya katakan, banyak data firman Tuhan mengatakan ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa dan akan masuk neraka. Semua orang yang dimaksud di dalam teks ini tentu adalah semua orang yang percaya kepada Kristus, yang ada di dalam Kristus. Dan itu nanti ditekankan dalam ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Kristus mati untuk saya dan saudara yang percaya kepada Kristus. Semata-mata ini bukan karena saya lebih hebat dari yang lain. Bukan karena kehendak saya lebih unggul dari kehendak orang lain, lebih rohani dari orang lain, sehingga saya lebih mengerti, menilai, memahami. Ini adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus, yang membuat kita bisa mengenal, bisa melayani Dia. Yesus mati untuk kita yang percaya kepadanya. Dan keyakinan ini membuat kita bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah di hadapan Tuhan. Mengapa? Bahwa kalau saat ini kita percaya kepada Yesus, itu karena Allah benar-benar mengasihi saya sebagai objek kasih-Nya. Bukan sebagai kemungkinan-kemungkinan nanti siapa yang percaya, yang penting saya sudah mati di situ. Allah benar-benar mengasihi saya dan saudara yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Dan kepada kitalah Dia mati, bukan untuk semua orang. Dan kalau saya lebih menekankan lebih luas lagi, ini berkaitan tentang pemilihan Allah kepada orang-orang yang telah ditentukan untuk memperoleh kehidupan kekal. Bapak Ibu, ketika percaya kepada Kristus, itu bukan semata-mata kebetulan, bukan karena kehendak kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kita lebih rohani, punya panca indera yang lebih bagus dari orang lain, sehingga kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Yang satu tidak menerima Yesus karena ia tidak punya panca indera yang baik. Bukan. Semua kita sudah mati secara rohani, dan kematian rohani itu ketidakmampuan untuk menanggapi Allah, untuk melihat kebaikan Allah, untuk menerima kebenaran Tuhan. Dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan memampukan kita untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. Secara rohani kita sudah mati. Dan karena Roh Allah diutus dalam hati kita, kita benar-benar merdeka. Dan itu yang memampukan kita untuk melayani Dia. Nah, perhatikan ketika kita melihat semuanya pada sudut pandang Allah yang beranugerah bagi kita, yang bekerja kepada saya, lalu kemudian keluar muncullah apa yang telah dikerjakan Allah dalam hidup saya. Itu adalah sebuah puji-pujian kepada Allah, mempermuliakan Allah. Dan itulah yang kita sebut sebagai bermegah di dalam Allah, bermegah di dalam Kristus. Jadi boleh kita bermegah? Boleh, tapi di dalam Kristus, atas apa yang telah dikerjakan dalam hidup kita. Bukan bermegah di hadapan Dia, di hadapan Allah. Bermegah di hadapan Kristus. Kalau saya enggak ambil keputusan percaya Yesus, enggak akan, saya tetap di luar. Jadi itu bergantung pada saya, bergantung kepada kemanusiaan, bukan bergantung pada Allah. Saya menerima Kristus karena Allah telah melahirbarukan hati saya.
Dan saya bisa menerima dia semata-mata karena pekerjaannya dalam hidup saya. Bahkan kita boleh datang di hadapan Kristus karena setelah Allah menyelesaikan hambatan antar kita dengan Allah, yaitu dosa, melalui kematian Kristus. Ayat 18, semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ini berbicara tentang rekonsiliasi. Tadinya ada dosa yang menghambat kita untuk bisa dekat kepada Allah, tapi itu diselesaikan lebih dahulu. Sebelum kita didamaikan, direkonsiliasi, diselesaikan melalui kematian. Maka di dalam kematian Kristus, cawan murka Allah dilampiaskan di sana. Keadilan Allah ditegakkan di sana. Untuk menunjukkan bahwa Ia benar-benar benar dan adil. Ia menghukum orang berdosa. Dan setelah Ia menyelesaikan, Ia memuaskan murka Allah di atas kayu salib. Setelah selesai semuanya, menunjukkan bahwa Allah adil dan benar, dan kita baru bisa membangun hubungan, bisa boleh berani menghadap Tuhan karena darah Kristus yang telah menyucikan, menguduskan kita. Jadi setelah murka Allah dipuaskan melalui pengorbanan Kristus yang sering disebut sebagai propisiasi, hubungan yang terputus antara Allah dan umat manusia dapat dipulihkan kembali. Kita bisa datang kepada Allah karena Kristus telah mati untuk kita. Karena murka Allah telah dipuaskan di atas kayu salib. Bukan tanpa alasan. Kita menghadap Kristus karena atas apa yang telah dilakukan Kristus bagi saya dan saudara. Dan setiap kita melihat salib Kristus, membuat kita semestinya rendah hati di hadapan Tuhan. Karena seolah-olah salib itu mau berkata, karena saya, karena kamu, saya direndahkan. Karena kamu, saya menerima murka Allah. Karena kamu, saya mengalami keterpisahan, terpisah secara relasi hubungan dengan Bapakku. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Dan ini adalah inisiatif Allah sendiri, mendamaikan kita dengan dirinya. Bukan karena Allah butuh kedamaian. Allah tidak butuh kedamaian, namun karena Allah memilih untuk mengasihi saya. Allah memilih untuk mengasihi saya dan saudara. Dan itu benar-benar Ia memilih untuk mengasihi kita. Dia tidak membuka kemungkinan-kemungkinan. Ia benar-benar memilih saya dan saudara, sehingga kita benar-benar yakin bahwa saya berharga di hadapan Tuhan. Kita benar-benar yakin saya berharga di hadapan Tuhan, karena kita yakin dipilih oleh Allah. Jika tidak demikian, berarti kita yang membuat diri kita dipilih oleh Allah, membuat diri kita cemerlang supaya kita merasa berharga. Oh, saya sangat berkilau. Allah benar-benar mengasihi saya dan saudara. Bila saat ini kita ada di dalam gereja ini, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, beribadah kepadanya, itu karena Allah benar-benar mengasihi saya dan saudara. Keselamatan kita pada akhirnya semata-mata karena kasih Allah tertunggal pada kita, yang telah memilih kita. Bahkan Ia menyediakan korban, yaitu tubuh Kristus, dan anak sendiri. Ia rela mati bagi kita, taat sampai mati, dan Roh Kudus melahirbarukan kita, memampukan kita untuk melayani Dia. Kita akan melihat beberapa yang dari ayat pasal sebelumnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada pasal 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa hati nurani kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah,
bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan anugerah Allah. Jadi oleh kekuatan anugerah Allah. Lalu kemudian pada ayat 21 ia berkata, sebab Allah lah yang telah meneguhkan kami bersama kamu di dalam Kristus, yang telah mengurapi kita, menaruh materai tanda milik atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ini benar-benar sebuah perencanaan yang matang. Allah benar-benar mengasihi kita, dan Ia memberi jaminan, yaitu Roh Kudus, sehingga itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau kita ingin maju di dalam Kristus, kita harus hidup karena kasih Kristus. Ia telah mati bagi saya, dan memang benar-benar mati bagi saya. Bukan membuka kemungkinan bagi saya kapan saya bisa terima Dia sebagai juru selamat lalu saya baru selamat. Bukan membuka kemungkinan. Bukan juru tawar selamat, Dia juru selamat kita. Yang ketiga, hidup dalam pembaharuan. Dalam ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita semua adalah ciptaan yang baru, karena Roh Kudus yang menciptakan kita di dalam Kristus Yesus. Orang yang dilahirkan hanya satu kali akan mati dua kali. Mati dalam kefanaan dan mati dalam kekekalan. Dan orang yang dilahirkan dua kali akan mati satu kali. Bila itu pun Yesus belum datang untuk menjemput kita saleh-salehnya. Kita lahir dalam bentuk fisik pertama dan lahir secara rohani, akan mati satu kali dalam dunia ini dan akan hidup kekal bersama dengan Kristus. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, untuk pekerjaan baik. Jadi setiap langkah kita harus mencerminkan perubahan nyata atas keselamatan yang kita peroleh sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Keselamatan kita tidak hanya berbicara tentang kelepasan kita dari penghukuman neraka di masa depan, karena Yesus telah menebus kita. Tapi juga tidak hanya berbicara tentang kelepasan, melainkan sebuah perubahan yang nyata atas efek kelahiran baru, di mana di dalam kebebasan kehendak kita yang semula terbatas karena tidak mampu memahami, tidak mampu merespon firman Allah. Sekarang kita di dalam kehendak bebas kita mampu memahami, kita mampu merespon secara positif apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi apakah pemilihan Allah meniadakan kehendak bebas kita? Tidak. Banyak orang menyalahpahami ketika berbicara tentang Allah yang memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Mereka berkata bahwa Allah menyangkali kehendak bebas manusia. Tidak. Allah melibatkan kehendak bebas. Ketika kita di luar Kristus, kehendak bebas kita terkurung di dalam natur berdosa yang sudah mati. Kita tidak punya keinginan untuk melakukan kehendak Allah, bahkan untuk memahaminya saja kita tidak mampu. Dan hal itu terjadi setelah kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Dan atas efek kelahiran baru itu harusnya nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Karena keselamatan itu tidak hanya menyangkut nanti Dia akan membawa kita ke surga, tapi oleh karena Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita, memberikan pandangan baru kepada kita, sehingga yang kita lihat, kita punya kemampuan untuk melakukan kehendak Allah, melihat, menilai hal-hal yang dikehendaki Allah. Juga ada potensi masih bisa jatuh. Tapi sebelum percaya kepada Kristus, yang ada adalah kematian rohani. Tidak punya kemampuan yang positif untuk melakukan kehendak Allah. Hanya ada kemampuan negatif. Maka kehendak bebas kita terbatas. Apapun yang kita lakukan di luar iman tidak berkenan kepada Allah. Hanya setelah kita di dalam Kristus,
Roh Allah ada di dalam diri kita, kita benar-benar merdeka dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Kita mampu berbuat apa yang Tuhan kehendaki, juga mampu untuk berbuat apa yang tidak Tuhan kehendaki. Dan di situ letaknya kehendak bebas kita. Tapi sebelumnya kita hanya mampu untuk berbuat dosa dan tidak mampu untuk melakukan kehendak Allah. Setelah kita di dalam Kristus, kita telah dimerdekakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Karena keselamatan adalah rencana penyelamatan oleh Allah, memilih orang-orang untuk diselamatkan. Yesus diutus mati bagi orang-orang yang ditentukan oleh Bapa. Injil firman Allah diberitakan, dan oleh kuasa Roh Kudus kita menjadi percaya. Jadi iman timbul dengan sendirinya itu tidak mungkin. Karena banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, apakah iman langsung timbul dengan sendirinya dalam hati mereka? Oleh pertolongan Roh Kudus, iman timbul di dalam hati orang-orang yang percaya. Tanpa pertolongan Roh Kudus, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Nah, dalam hal ini, panggilan kepada Kristus itu kita membedakan dua hal. Yang pertama ada panggilan yang disebut panggilan eksternal dan panggilan internal, panggilan luar dan panggilan dalam. Panggilan eksternal itu, panggilan luar itu, maksudnya bahwa ada pemberitaan firman Allah, Injil keselamatan kepada semua orang. Ini tanpa kecuali, pemberitaan firman Allah, Injil keselamatan kepada semua orang tanpa terkecuali. Tapi itu baru efektif firman Tuhan, Injil keselamatan itu, kalau ada panggilan dari dalam, pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan setiap orang, yang menerangi setiap orang sehingga ia menerima firman itu dan firman itu dapat bertumbuh. Itu sebabnya kita butuh selalu mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Di dalam pertumbuhan iman kita, kita butuh firman Tuhan dan kita butuh kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Maka iman bukanlah iman yang tidak punya dasar rasional. Dasar rasionalnya adalah pengetahuan akan firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai sarana, ada yang menyebutnya sebagai instrumen bagi iman kita. Roh Kudus yang menolong kita untuk terus bertumbuh melalui firman Tuhan, melangkah maju di dalam Kristus atau terus menjadi serupa dengan Kristus. Jadi untuk bertumbuh di dalam iman, kasih dan pengetahuan yang benar, kita memerlukan firman Tuhan dan juga pertolongan Roh Kudus setiap hari. Setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pertolongan Tuhan, semuanya akan menjadi hambar. Kita hanya dapat menghendaki, kita hanya bisa dipenuhi secara penuh kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Rasul Paulus mengajarkan bahwa ketika kita hidup dalam Kristus, kita mengalami perubahan total dalam hidup kita. Apa yang dahulu dianggap penting dan menjadi ukuran dunia, sekarang tidak lagi menjadi tolak ukur kita. Kita tidak lagi melihat segala sesuatu berdasarkan standar manusia, tetapi dengan pandangan ilahi yang diberikan melalui Kristus kita memandangnya. Nah, pembaharuan ini adalah proses yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan orang percaya, membawa kita semakin serupa dengan gambar Kristus. Selalu saya menekankan bahwa sebelumnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan ini secara khusus merujuk kepada pribadi Kristus sebagai gambar dan rupa Allah. Tapi gambar dan rupa Allah itu telah hilang. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dalam pengertian yang sempit bahwa kekudusan, kebenaran, pengetahuan sejati sudah tidak ada lagi di dalam diri kita. Unsur-unsur itu telah hilang dalam pikiran manusia. Unsur-unsur itu telah hilang dalam kehendak manusia. Unsur-unsur itu telah hilang dalam emosional manusia.
Sehingga apapun yang diperbuatnya semata-mata untuk melawan Tuhan. Karena tidak ada kebenaran di dalam, tidak ada kekudusan di sana, tidak ada pengetahuan sejati di sana. Tapi setelah kita menerima Kristus kembali, gambar dan rupa Allah yang telah hilang itu perlahan-lahan diperbaharui kembali menjadi serupa dengan Allah. Kita tidak langsung menjadi serupa. Dan di dalam hal ini dibutuhkan firman Allah dan Roh Kudus yang menolong kita. Dalam pasal 3 ayat 18, Rasul Paulus berkata, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat diri kita belum sempurna-sempurna juga, jangan merasa putus asa. Dan jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi yang jelas bahwa ketika kita percaya Kristus, mestinya ada perubahan yang nyata atas hidup kita. Karena itu efek dari pekerjaan Roh. Jika benar-benar kita telah menikmati anugerah Allah, kita telah melihat bahwa saya orang berdosa yang harus dihukum karena dosa saya. Tapi Yesus telah mati bagi saya. Saya mau mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita melangkah maju di dalam Kristus. Kita hidup di dalam integritas rohani, takut akan Tuhan, dan juga mempertanggungjawabkan kepada manusia. Dan juga hidup karena kasih Kristus, semata-mata karena Kristus telah mengasihi saya. Bukan karena saya dipaksa, tapi karena kesadaran saya yang mengasihi saya. Dan hidup dalam pembaharuan. Jika betul-betul kita telah mengalami pekerjaan Roh di dalam hidup kita, mengalami keselamatan itu, mestinya ada efek yang nyata atas hidup kita. Oh, dulu saya begini, sekarang saya begini. Walaupun gak seberapa, tapi ada perubahan. Ada langkah yang nyata. Orang lain tidak bisa menilai hal itu. Orang lain mungkin bisa saja mereka-reka berdasarkan pola-pola kehidupan kita yang amburadul dan banyak faktor. Tidak semua hal kita bisa menyimpulkan dari satu sisi. Karena kehidupan ini terlalu kompleks. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan dari satu sisi kalau kita berkata, oh orang ini benar-benar orang durhaka, tidak percaya kepada Kristus. Dalam dunia yang sudah jatuh ini, yang terpenting adalah seberapa berjuang kita untuk terus bangkit ketika kita jatuh dan terus semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang Engkau tempatkan di dalam hati kami yang akan menolong kami untuk hari ke hari mempermuliakan Kristus yang telah dihinakan karena kami, biarlah Ia dipermuliakan senantiasa dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.